Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mempercepat perkecambahan tanaman yang berasal dari biji, lalu bagaimana juga mempercepat pertumbuhan daun dan akar dari aglonema hasil cacah bonggol. Selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana mempercepat tumbuhnya tunas pada tanaman aglonema yang sudah sempurna, dengan ditambah juga daun aglonemanya membesar, lalu warnanya juga bagus. Kita juga akan membahas sedikit mengenai perakaran pada aglonema. Saya paham bahwa sebagian kawan-kawan mungkin ada yang agak gergetan, bahkan mungkin ada yang kesal. Mengapa pembahasan ini tidak dimasukkan aja dari awal ketika saya membuat video metode cacah bonggol? Kalau kawan-kawan perhatikan, sebetulnya dari awal video saya sampai dengan saat ini itu seperti sebuah silabus yang saya usahakan agar bisa dipraktekkan oleh hobis dari tingkatan manapun, baik dari tingkatan pemula ataupun yang sudah lama berkecimpung di dunia tanaman hias, khususnya aglonema. Misalkan saja begini, misalkan ada hobis yang cuma punya 3 atau 4 tanaman aglonema di rumahnya, lalu dia ingin perbanyak dengan metode cacah bonggol. Lalu langsung saya katakan, sediakan root up, sediakan hormon auksin, sediakan hormon sitokinin, ini itu. Ya tentu saja saya pikir dia sudah akan frustrasi bahkan sebelum memulainya ya. Jadi secara bertahap saya sampaikan, kalau untuk kawan-kawan hobis yang memang gak mau ribet atau ya cuma menjadikan ini sebagai iseng-iseng aja, bisa dipraktekkan tentu cacah bonggol yang tanpa menggunakan apapun, cuma tanah, dan itu bisa dilakukan. Tapi untuk hobis yang ya sudah mau lebih serius, oke, ini saatnya. Oke, kita mulai. Kita perhatikan di sini kawan-kawan. Ini adalah benih palem komodoria yang berasal dari biji ya. Biji komodoria ini agak besar dan keras, jadi memang perkecambahannya itu lebih lama dan lebih sulit. Lalu ini adalah benih yang berasal dari biji. Ini adalah benih Anthurium gelombang cinta yang saya gunakan sebagai contoh. Media tanam yang saya gunakan di sini adalah hanya kokopit yang sudah saya sterilkan tanpa apapun. Jadi cuma kokopit yang sudah saya sterilkan. Tapi di bagian bawahnya sebatas sekitar segini itu cuma sekam mentah aja, cuma atasnya aja kokopit. Biji dari gelombang cinta ini lebih kecil, lebih lunak, dan lebih cepat tumbuh ketimbang biji dari palem komodoria. Kita akan membahas bagaimana mempercepat perkecambahannya supaya lebih cepat tumbuhnya. Jadi di sini saya menggunakan hormon gibberellin. Hormon gibberellin ini tentu saja fungsinya selain mempercepat kecambah, itu ada lagi, misalkan pada tanaman bunga dia mempercepat pembungaan, pada tanaman buah pun mempercepat pembungaan dan pembuahan, lalu memperkuat buah dari tanaman itu sendiri dan lain-lain. Cuma kita akan fokus di sini pada perkecambahannya saja. Jadi penggunaan auksin ini, penggunaan gibberellin ini yang saya gunakan adalah gibberellin 100 ppm, 100 parts per million. Dosis yang saya gunakan adalah setiap 1 ml gibberellin saya campur dengan 100 ml air. Jadi kalau gibberellinnya 2 mili, otomatis airnya 200, seperti itu, dan seterusnya. Cara penggunaannya pun mudah. Jadi untuk
akurasi takaran saya menggunakan ini alat suntik. Ada yang sudah saya buka juga. Saya menggunakan alat suntik untuk akurasinya. Tentu di alat suntik ini ada indikatornya ya, 1 mili, 2 mili, 3 mili dan seterusnya. Lalu untuk penyemprotnya saya gunakan ini, ada takarannya juga mulai dari 0,5 liter artinya 500 ml, 1 liter artinya 1000 ml dan seterusnya. Kawan-kawan bisa menggunakan gelas takar yang lain, yang penting ada indikatornya. Jadi saya gunakan campuran 1 ml gibberellin dan 100 ml air ini. Metodenya bisa ada 2 cara. Yang pertama, setelah campuran itu kita buat, kita rendam bijinya. Kalau untuk tanaman jenis biji kecil dan agak lunak, itu kita bisa cukup rendam sekitar 30 menitan aja sudah cukup. Kalau untuk tanaman yang keras, ini bisa 6 jam sampai semalaman direndam di larutan campuran itu. Atau metode kedua, kawan-kawan bisa semprotkan itu. Jadi ketika biji disemai lalu ditanam di media tanamnya, kawan-kawan bisa semprotkan campuran larutan tadi dengan intensitas 1 minggu 2 kali selama 2 minggu. Efek dari penggunaan itu adalah mempercepat perkecambahan biji. Saya tahu pasti perkecambahan biji komodoria ini bisa memakan waktu sampai 2 bulan. Sebab encing saya di Tangerang, encing itu orang Betawi ya, paman itu dia petani tanaman palem. Makanya saya tahu. Dan dengan penggunaan gibberellin ini kita bisa percepat sampai dengan 2 kali lipatnya. Begitupun dengan ini. Cuma butuh waktu beberapa hari saja bagi kecambah ini untuk tumbuh. Jadi memang ya cukup mempercepat. Sekarang kita akan membahas mengenai cacah bonggol. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ada sebagian kawan yang ya gergetan gitu, kalau udah 2 bulan tumbuhnya baru 1 mili, bahkan ada yang belum tumbuh gitu kan, padahal bonggolnya nggak busuk. Jadi saya tekankan bahwa selama bonggolnya nggak busuk ya tunggu saja. Tapi kalau kawan-kawan mau mempercepat, kita bisa gunakan ini. Jadi saya gunakan campuran hormon auksin dan hormon sitokinin. Dosisnya pun sama. Jadi 1 ml sitokinin saya campur dengan 1 ml auksin. Lalu air yang saya gunakan 200 ml. Jadi campuran antara larutan auksin dan sitokinin. Saya perjelas lagi bahwa saya memakai hormonnya dengan tingkat kepekatan 100 ppm. Kalau kawan-kawan yang memiliki hormon dengan tingkat kepekatan 500, tentu saja tinggal ditambahkan jumlah airnya. Misalkan hormonnya 1 ml sitokinin, maka airnya 500 ml. Jadi seperti itu aja. Penggunaannya pun cukup mudah. Jadi setelah kawan-kawan campurkan larutan auksin dan sitokinin itu, kawan-kawan semprotkan ke bonggolan yang sudah kawan-kawan tanam. Untuk teknisnya kawan-kawan bisa tonton pada video yang berjudul mempercepat tunas aglonema. Kalau di sana saya hanya menggunakan auksin dan sitokininnya secara terpisah. Tapi setelah saya lakukan lagi, itu bagus kalau seandainya kita campurkan aja secara langsung. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa
Kalau memang untuk hobi yang nggak mau repot atau pemula yang cuma mau tanah aja, tetap akan numbuh kok. Sebentar saya akan ambil contohnya, lihat di sini aja. Nah, bunggolan suksom jaipong ini betul-betul sama sekali tidak saya gunakan zat pengatur tumbuh apapun. Videonya ada pada video sebelumnya, kawan-kawan bisa lihat di video potong-potong suksom jaipong. Ini usia 45 hari tepat. Jadi kawan-kawan bisa lihat sudah ada tunas yang tumbuh, ini sekitar 1 cm ya, 8 sampai 10 mili panjangnya. Ini juga sudah ada, tinggal yang 2 ini belum. Jadi kawan-kawan bisa saksikan bahwa tanpa apa-apa pun tumbuh. Tapi kalau kawan-kawan ingin lebih serius mempercepat, ya gunakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Bagaimana mempercepat tunas aglonema supaya lebih cepat tumbuh, ukuran daunnya pun bisa mencapai titik maksimalnya, dan warnanya bagus. Aglonema Venus ini saya beli ketika dia masih 2 daun plus pucuk. Jadi daun ini belum membuka, masih pucuk. Dan 3 daun plus pucuk ini tumbuh sama saya, rawatan saya. Kawan-kawan tentu bisa mengamati dengan jelas bagaimana perubahannya di 3 daun awal. Ukuran daunnya cuma segini, lalu warnanya pun belum muncul secara keseluruhan. Nah, ini 3 daun yang tumbuh ketika sudah saya dalam rawatan saya. 1, 2, 3. Ada perbedaan ukuran daun yang cukup signifikan, di mana ukuran 3 daun paling akhir ini ya membesar cukup signifikan, dan warnanya pun muncul lebih bagus. Bisa kita lihat juga pucuknya sampai panjangnya segini dia masih kuncup, belum ada tanda-tanda untuk membuka. Artinya pucuk ini masih akan terus tumbuh. Jadi bisa kita pastikan juga bahwa untuk pucuk ini pun nanti daunnya akan panjang juga. Lalu kondisi yang sama kita lihat. Ini waktu saya beli, jadi sama sepupu di Tangerang. Ini sudah saya potong daunnya 1, saya buang sebab jelek, sobek. Waktu saya beli ada 5 daun, yang 1 sudah saya buang, plus ini masih pucuk. Daun ini masih pucuk. Dan daun ini 1, 2 daun terakhir plus pucuk ini tumbuh dalam rawatan saya. Kawan-kawan bisa lihat juga bedanya. Ini sudah dipegang oleh sepupu saya selama 2 bulan. Ya memang tanpa perawatan spesial ya. Jadi pertumbuhan daunnya walaupun setelah 2 bulan tetap aja tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Dan ini setelah saya rawat 2 bulan dalam perawatan saya, ukuran daun membesar signifikan, warnanya pun lebih bagus, pucuknya pun sudah sepanjang ini, belum ada tanda mau membuka, artinya masih akan panjang terus. Ya tentu setiap tanaman ada ukuran daun maksimalnya. Tentu kita juga nggak bisa mengharapkan bahwa Big Apple ini daunnya bisa tumbuh segede daun pisang ya. Enggak, itu mustahil juga gitu. Tetap semua ada batas maksimalnya. Kita cuma bagaimana agar mempercepat dan bisa sampai ke batas maksimal itu.
Media tanam yang saya gunakan, jangan lupa bahwa bagaimanapun juga media tanam memegang peranan yang amat penting. Sebab bagaimanapun juga media tanam inilah tempat tumbuhnya tanaman kita. Itulah makanya ada video khusus, video saya sebelumnya yang membahas tentang syarat media tanam yang baik. Jangan lupa juga itu. Bagaimana metodenya supaya daun ini lebih cepat tumbuhnya, lalu ukurannya membesar dan warnanya bagus? Ini saya gunakan campuran ketiganya, sitokinin, giberelin, dan auksin. 1 ml giberelin, 1 ml auksin ditambah 1 ml sitokinin, saya tambahkan ke dalam 300 ml air. Jadi kalau kawan-kawan butuh campuran yang lebih banyak, ya tinggal dikalikan saja. Kalau ini 200, ini 200, ininya 200, airnya jadi ya 600 ml, tinggal ditambahkan aja seperti itu. Pengaplikasiannya pun mudah. Jadi cukup setelah larutan itu kawan-kawan buat, itu cukup disemprotkan pada bagian daun. Kalau saya membiasakan bagian atas dan bagian bawah daun, saya semprot sampai batangnya juga basah, dan media bagian atasnya aja cuma basah. Jadi nggak sampai bawah, cuma asal media tanam bagian atasnya aja yang basah. Intensitas penyiramannya itu saya lakukan 2 minggu sekali selama 4 minggu. Kawan-kawan bisa juga ya ditambahkan misalnya menjadi 5 atau 6 minggu, itu nggak ada masalah. Saya gunakan cuma selama 4 minggu. Setelah pemakaian hormon ini, saya juga gunakan growmore daun. Jadi ingat kawan-kawan, growmore daun dengan kandungan NPK 32 10 10. Untuk pemakaian teknis dari growmore daun ini, kawan-kawan bisa tonton video yang berjudul pemupukan aglonema. Kawan-kawan bisa juga kombinasikan pemakaian semuanya. Jadi ketika hormon sedang digunakan, dengan rentang waktu 2 minggu, 2 kali 1 minggu, kawan-kawan juga bisa gunakan secara berbarengan ya. Cuma intensitas penggunaan growmore ini saya gunakan cuma 1 minggu sekali. 1 minggu sekali cukup. Dan inilah hasilnya. Mengenai dosis dan pemakaian growmore ya, kawan-kawan bisa tonton di video yang berjudul pemupukan aglonema. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita juga akan membahas sedikit masalah perakaran. Kawan-kawan tentu akan bertanya-tanya, ini anakan Goliath atau Moonlight ya. Apalagi ini berasal dari cacah bonggol, dimana pada cacah bonggol bisa agak ada terjadi sedikit penyimpangan waktu daunnya masih daun-daun muda, daun kecil. Ya kita tunggu aja sama-sama, nanti kita lihat sudah besarnya ini jadi apa. Kenapa ini saya bahas juga, sebab saya pikir ini penting, bahwa untuk pohon ya ukuran yang masih kecil begini, nggak ada akarnya. Waktu itu pohon saya dapatkan masih 4 daun, daun ini belum ada, 4 daun tanpa akar. Jadi kalau kawan-kawan dapat pohon yang, atau kondisi pohon kawan-kawan ada yang tanpa akar, yang gak usah khawatir. Bahkan untuk pohon sekecil ini aja, yang masih bonggolnya itu ya sebesar pentol korek api, bisa tetap diselamatkan.
Jadi sebelum saya mulai, saya sudah memperkirakan bahwa kalau dia mulus, maka satu daun akan hilang. Tapi kalau dia agak-agak ya sedikit agak efeknya agak keras, ya 2 daun hilang. Dan di sini 2 daun hilang. Ini ada 1 daun. Ini kalau ini daun baru ya, wajar daun barunya mengecil sebab awalnya tanpa akar. Ini berasal dari cacah bonggol, dipisah dari bonggolnya, kondisi tanpa akar. Saya gunakan di sini waktu itu pada 2 minggu awal cuma hormon auksin, sebab waktu itu fokus saya adalah bagaimana menumbuhkan akarnya. Masalahnya pada penggunaan auksin adalah pada dosis tertentu dia memang mempercepat pertumbuhan akar, tapi pada sisi yang lain dan dosis tertentu bisa merangsang absisi. Absisi itu adalah kerontokan daun. Tapi karena waktu itu fokus saya masih di akar, ya akhirnya saya tetap gunakan auksin itu dalam dosis tertentu. Sedikit saya gunakan di atas dosis takaran yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi beberapa hari yang lalu saya buka, akarnya sudah ada 6, panjangnya sekitar 1,5 cm sampai 2 cm sudah ada akar. Jadi selama ini saya taruh di apa yang saya sebut ruang ICU saya, tapi mulai kemarin sudah saya taruh bersama-sama dengan tanaman yang lain, ya dihujan-hujani. Itu memang ini saya gitu, salah satu cara saya untuk dalam tanda kutip mentraining tanaman. Sebetulnya kembali ke hormon, sebetulnya fungsi hormon ini banyak. Misalnya auksin ini nggak cuma merangsang perakaran, tapi juga merangsang pemanjangan sel-sel tanaman. Jadi kalau hormon sitokinin merangsang pembelahan sel, kalau auksin merangsang pemanjangan sel, khususnya sel-sel pada pembuluh batang. Cuma saya akan fokus saja pada aglonema di sini. Dan ini sudah selamat. Jadi jangan khawatir kalau kawan-kawan ada tanaman yang nggak ada akarnya, apalagi dia kalau ukurannya besar, nggak usah khawatir. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.